PPN di sini apa sih? Kalian perlu sadari bahwa setiap aspek kehidupan kita ini dinamakan yang namanya konsep, ada yang namanya value added. Ya, value added di sini pajak pertambahan nilai. Dari sisi mana pertambahan nilainya? Jadi ada hal-hal yang bernilai tambah, baik dari sisi barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ataupun dari jasa. Ya, jasa pun juga dikenakan yang namanya pajak. Tapi jenis jasa apa yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak? Oke. Konsep pajak pertambahan nilai di sini kita lihat dulu dasar hukumnya. Ya, ada beberapa kali perubahan. Yang terakhir kita pakai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ya, mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Oke, dasar hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 8 1983. Nah, beberapa kali terjadi perubahan. Oke. Kemudian selanjutnya ya, di sini pengertiannya apa sih? Kalau kita bicara PPN itu kaitannya dengan daerah. Nah, daerah pabean di sini maksudnya apa? Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas pertunjukan yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Nah, PPN itu ada kaitannya dengan kepabeanan, tapi tidak secara murni langsung semuanya kaitannya dengan kepabeanan ya. Nah, kepabeanan bicara wilayah, teritori. Jadi kalau misalkan kalian nanti ikut yang namanya kelas kepabeanan, ahli kepabeanan ya, atau kalau kalian sehari-hari melihat yang namanya usaha PPJK ya, PPJK itu terkait dengan pewadah, urusannya terkait dengan barang ya dari luar negeri dibawa ke dalam negeri ataupun dalam negeri dibawa ke luar negeri ya. Jadi untuk kaitannya dengan daerah kepabeanan di sini lebih ke arah bagaimana kita menempatkan posisi. Nah, mana yang dikenakan PPN, mana yang tidak. Kalau di Indonesia ada impor, ada ekspor. Impor berarti dari luar ke dalam, ekspor berarti dari dalam ke luar. Oke. Nah, PPN di sini adalah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Ya. Nah, dikenakan dengan syarat apa? Lihat dulu subjeknya. Kemudian yang kedua lihat objeknya. Syaratnya apa? Dia harus pengusaha kena pajak. Oke, nanti kita akan bahas pengusaha kena pajak itu seperti apa. Kemudian objeknya apa? Objeknya itu bisa barang, bisa jasa. Dan lihat ada aktivitas penyerahan kena pajak. Ingat ya. Yang pertama adalah syarat subjek pajak, pengusaha kena pajak ya. Jadi WP-nya ini harus PKP. Ya, kalau tidak PKP maka tidak ada pengenaan PPN. Hati-hati dalam soal ya atau aktivitas sehari-hari, kalian akan bertemu posisi di mana subjeknya ini bisa orang pribadi, bisa badan. Ya, badan bisa PT, bisa CV. Ataupun dari luar negeri bisa menggunakan yang namanya TUT untuk beroperasi di Indonesia atau PMA dan lain-lain ya. Jadi ketika kita melihat subjek pajaknya, maka kita melihat apa yang dilakukan oleh subjek pajak, yaitu objeknya apa. Ketika kita melihat objeknya berarti bisa barang, bisa jasa, dan ada aktivitas penyerahan kena pajak. Oke, kita lanjut. BKP dan JKP itu apa? Nah, kita lihat yang pertama, setiap barang adalah barang kena pajak atau BKP kecuali yang dikecualikan menurut undang-undang. Ingat, semua itu kena pajak. Tapi kalian tak kuncinya harus lihat negatif listnya apa. Lihat kata kecuali. Artinya
Kalau menurut undang-undang itu tidak dikenakan, maka itu tidak dikenakan. Jelas ya? Dilihat dari kata kecualinya. Dan yang kedua, jasa. Setiap jasa adalah jasa kena pajak atau JKP kecuali yang dikecualikan menurut undang-undang. Nah, apabila barang atau jasa tersebut tidak dikecualikan, berarti termasuk barang atau jasa kena pajak. Jadi hati-hati ketika kita membuat suatu penyerahan. Nah, barang di sini masuk nggak kategori barang atau jasa kena pajak? Ya, hati-hati. Jadi kita harus lihat dari sisi penyerahannya, baik barang maupun jasa, ada nggak unsur pajaknya. Oke, lanjut barang. Barang apa aja? Ada dua, barang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Nah, kita lihat dari sisi barang berwujud, ada yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Dan kalau kita lihat yang tidak berwujud, berarti hak atas merek dagang, hak paten, hak cipta. Oke, subjeknya apa, objeknya apa. Oke. Nah, ketika kita melihat barang, nah barang itu ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Nah, barang yang bergerak, contoh kendaraan, ya, kendaraan, kemudian alat berat, mesin, dan peralatan, ya. Kemudian kalau kita ngomongin barang tidak bergerak, contohnya apa? Tanah, bangunan, itu kan nggak mungkin bergerak, ya, kecuali gempa bumi, ya. Nah, terus kalau kita melihat barang yang tidak berwujud, saya nggak bisa ngeliat, tapi saya bisa patenkan. Nah, contoh paten, ya, merek dagang, kita punya merek, ya kita patenkan. Ya, kemudian hak cipta, kita membuat suatu hal penemuan, nah, kita klaim bahwa ini adalah ciptaan saya. Nah, ini semua dilakukan di apa? Haki, ya. Nah, ini ada undang-undang yang mengatur. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari barang sudah, lanjut kita ke jasa. Ingat, di sini ada pasal. Hati-hati dalam menentukan ini barang, ini jasa. Berdasarkan pasalnya gimana? Kita lihat jasa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan apa? Suatu barang, fasilitas, kemudahan, kemudian dan hak tersedia untuk dipakai, dan jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Ya. Kalau kita jual barang dengan kita jual jasa, dua hal yang berbeda. Barang tentunya ada yang namanya komponen COGS. Ingat ya, barang ada kaitannya dengan COGS, cost of goods sold, atau harga pokok penjualan. Ya, beda treatment untuk setiap company, baik company trading, ya, atau manufacture. Manufacture kita harus bagi menjadi tiga, ya, barang, ya, jenis barang itu ada apa aja, bahan baku, kemudian barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Ya, beda klasifikasi bisnis, tentunya penerapannya beda. Ya, kalau jasa di perbankan konvensional dengan perbankan syariah pasti beda. Oke, jasa services. Oke. Nah, kemudian kita melihat kalau dia memberikan suatu barang, fasilitas, kemudahan, hak. Nah, ini kaitannya dengan pelayanan. Kalau pelayanan kaitannya ke orang, ya, orientasinya ke orang, services. Oke, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau pesanan atau permintaan dengan bahan, orang bilang maklon, ya. Atau kalau kita biasa ketemu yang namanya barang yang memang kita pesan melalui suatu agen dan lain-lain. Nah, itu juga
made by request. Jadi sesuatu yang made by request itu ada kaitannya dengan jasa. Oke. Kemudian jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Sekarang mana yang dikenakan, mana yang tidak. Tolong ini kalian pelajari, catat ya. Dan ingat bahwa ketika kalian ujian, misal ketemu soal mana yang dikenakan, mana yang tidak. Nah, hati-hati. Ini yang tidak dikenakan PPN. Oke, pasal 4A ayat 1 dan 2. Kalau kita bicara barang. Nah, barang di sini yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barangnya apa? Yang pertama kita lihat barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, biji besi, timah, emas, batu bara, galian C. Nah, lihat tipenya apa aja. Ada asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu aktif, batu permata, dan lain-lain. Ini banyak. Jadi saya mencoba mensummary apa yang kalian bisa pelajari sehingga cepat untuk kalian baca dan kalian cerna. Jadi kalau kita melihat bahan-bahan yang kaitannya dengan barang kebutuhan pokok ya, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jadi kalau kita ada lihat, oh ternyata ini penyerahannya terkait dengan kebutuhan pokok. Nah, hati-hati. Nah, saya selalu bilang hati-hati untuk semua orang yang baik sudah bekerja ataupun yang belum bekerja. Ya. Jadi kalau sudah bekerja, jangan ngerasa bahwa semuanya kalian udah ngerti. Hati-hati. Ya. Kalaupun kalian bekerja dalam suatu bidang, belum tentu semuanya kalian pahami. Ya, ingat. Kita punya ilmu, semakin kita punya ilmu, kita harus merendah seperti padi. Oke. Nah, kalau dia barang-barang kebutuhan pokok, karena ada kaitannya dengan PPN, ingat, kalau ada nilai tambah, maka setiap penyerahan ya yang kita serahkan ke orang ada nilai tambahnya. Apa yang dimaksud nilai tambah? Ya, nanti kita akan bahas nilai tambahnya apa. Contoh, beras, gabah. Saya tanya, kalau beras kita masak, kita kasih rasa, kita tambahin toppingnya, tambah telur, tambah apa? Garam, tambah kecap, micin, kasih ayam, kasih sosis, jadinya apa? Nasi goreng. Ya, nasi goreng dijual, kalau kita ngeliat ada yang namanya PPN. Ya, tapi sebagian besar orang kalau ke restoran, dia ngeliat struknya pajak pertambahan nilai. Inilah yang seringkali orang salah kaprah. Kalau kita ke restoran kenanya apa? Pajak restoran, bukan yang namanya PPN. Makanya lihat di sini pajak pusat atau pajak daerah. Nah, saya tanya, PPN ini pajak pusat atau pajak daerah? Pusat ya. Nah, karena dikelola oleh pemerintah pusat, maka tersentralisasilah dalam suatu penerimaan negara. Ya, kalau dia pajak daerah, maka pajaknya ini dimaintain oleh pemerintah daerah. PB1. Oke, ya iya, PB1, betul. Nah, kita melihat bahwa barang-barang kebutuhan pokok ini, kalau misalkan daging segar, kita tambahin apa? Garam. Kemudian kita dinginkan. Nah, ingat, kata-kata PPN di sini, kata kuncinya adalah jika ada pertambahan nilai. Oke, nggak mungkin semuanya kita hafalin. Ingat ya, ini bukan ilmu hafalan, tapi ilmu bagaimana kita mengklasifikasi. Orang yang ujian negara, ya, karena
mereka remehin ini, mereka banyak yang fail ya, karena saking begitu banyaknya. Kalian mau tahu ujian kepabeanan bukunya tebalnya segini, kalian bisa hafalin nggak? Buku tebalnya segini, nggak mungkin. Tapi kita belajar konsep, ini yang membedakan kita ya. Oke, lanjut. Daging segar, telur, susu, buah segar, sayur segar. Ya, jadi hati-hati ketika kita melihat soal ya. Prakteknya gimana? Prakteknya lihat dulu, ada nggak tambahan nilai dari proses yang ada. Nah, kalau dia ada lanjut proses berikutnya, ya, maka kalian lihat ada nggak pertambahan nilai di sana. Oke, kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya, catering, untuk menghindari pajak berganda karena sudah merupakan objek pajak daerah. Nah, artinya ketika kita melihat makanan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung, dan sejenisnya, catering, untuk menghindari pajak berganda, maka dipisahin. Ini bukan yang namanya PPN, tapi ini pajak daerah. Gitu. Asal muasalnya di situ. Kemudian emas, uang, ya, dan surat-surat berharga. Ingat catatannya apa? Emas batangan, bukan emas perhiasan. Hati-hati loh. Ya, emas batangan yang tidak dikenakan PPN. Pak, jadi kalau saya punya emas batangan tidak dikenakan PPN? No, yes. Oke, surat-surat berharga tidak. Oke, saya lanjut. Objek PPN, lihat, bicara objek, ingat pasalnya pasal berapa? Pasal 4 Undang-Undang PPN, ya. Nah, Undang-Undang PPN di sini lihat konsepnya apa? Penyerahan BKP dalam daerah pabean, berarti masuk wilayah teritori Indonesia, baik BKP, JKP, ya. Kemudian kita lihat dulu, ketika kita menyerahkan, ya, konsepnya kan ini di kiri nih. Nah, lihat, ekspor BKP atau JKP. Jadi ada penyerahan. Nah, di kolom yang kiri di sini, ini kaitannya dengan penyerahan. Ekspor kan penyerahan dari dalam keluar. Nah, kemudian ada yang namanya aktiva bekas, ya, 16D. Jadi tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kemudian kita jual. Contoh, kita punya aktiva, contohnya apa? Mesin. Nah, mesin tujuan semulanya untuk memproduksi, tapi pada akhirnya ketika mesin ini tidak bisa maksimal dan juga sudah berumur, maka mesin ini dijual. Nah, tujuan semula kan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, akhirnya aktiva bekas ini dijual, maka konsepnya dia harus masuk pasal 16D. Nah, kaitannya dengan PPN pasti ada relatednya dengan faktur pajak. Ya, kita belum masuk ke faktur pajak karena nanti ada pengklasifikasian kode. Oke, lanjut. Impor barang kena pajak atau jasa kena pajak, ini kaitannya dengan apa? Proses memasukkan, ya, atau pemanfaatan. Jadi kata kuncinya baik ada penyerahan ataupun pemanfaatan. Berarti kalau penyerahan kita keluar, pemanfaatan atau impor berarti ke dalam. Ya, impor berarti dari luar ke dalam, berarti masuk dong. Nah, inilah nanti ada yang namanya pajak keluaran, pajak masukan. Oke, saya ulang. Penyerahan BKP dalam daerah pabean maupun di luar daerah pabean, ini kaitannya dengan pajak keluaran. Kalau ini impor, BKP, JKP, pemanfaatan, baik dia BKP berwujud ataupun tidak berwujud, dan JKP, ya, dari luar daerah pabean, kemudian ada kaitannya dengan membangun sendiri, itu di undang-undang, ya, PPN pasal 16C. Nah, ada juntonya, KMK 554 tahun 2000, kemudian KMK 320 tahun 2002. Oke, oleh orang atau badan.
Ya, kalau ini pengusaha. Nah, kalau di sini pengusaha kena pajak. Oke. Nah, tadi barang yang tidak kena, sekarang jasa. Nah, ya, pasalnya kita lihat di sini. Jangan lupa, ya, jasa yang tidak dikenakan apa aja. Nah, one by one ya, banyak sekali di sini. Ya, ada jasa di bidang kesehatan medik, kemudian pelayanan sosial, kemudian pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi. Itu jasa asuransi tidak dikenakan PPN ya. Kemudian jasa keagamaan, pendidikan, kesenian, penyiaran yang bukan bersifat iklan. Ya. Kemudian jasa angkutan umum di darat, di air. Nah, kemudian angkutan udara luar negeri, bukan dalam negeri. Ya. Kemudian jasa tenaga kerja, termasuk jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. Perhotelan seperti persewaan kamar di hotel, losmen dan hotel. Kenapa jasa perhotelan? Ingat, ini masuk ke pajak daerah. Ya, tolong bedain pajak pusat sama pajak daerah, karena PPN ini adalah pajak pusat. Oke, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyalurkan pemerintah secara umum. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir, transport umum, penerimaan uang, jasa pos, jasa boga, nah, seringkali kita keliru ya, boga atau catering. Nah, kita potongnya itu apa? Nah, nanti kalian PPH ya, PPH itu sudah harus tahu nih, karena kan kalian kan bekerja ya. PPH ada pasal 21, 22, 23, 24, 25, ya 26, 4 ayat 2. Nah, ini masuk kategori yang dipotong nggak? Atau yang dipungut? Nah, hati-hati. Karena PPN berbeda dengan PPH ya. Ini dua hal yang berbeda, tidak sama. Dan sampai kapanpun PPH dengan PPN tidak akan pernah ketemu. Oke, jadi jangan pernah bilang PPH dengan PPN ini satu kesatuan, tidak. Ya, undang-undangnya aja beda. Nah, ya hati, undang-undangnya beda, berarti nggak ada kaitannya. Ya, dua hal yang berbeda. Oke, kita lihat lagi objeknya apa. Ya, objek. Nah, berarti kalau kita bicara objek, berarti kita ngeliat dulu nih penyerahannya seperti apa. Ya, objek pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Misal jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, ya. Kemudian pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli, kemudian perjanjian leasing dengan opsi, ya. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau komisioner melalui juru lelang, kemudian pemakaian sendiri, ya, dan pembelian cuma-cuma atas BKP seperti barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Kemudian persediaan BKP dan aktiva yang menurut individu semua tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Kemudian sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Kemudian penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari penyerahan BKP antar cabang. Oke, kemudian penyerahan BKP secara konsinyasi. Lanjut, penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dirasakan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP. Nah, ini adalah penyerahan BKP-nya. Oke, kemudian
Kita lanjut. Nah, tadi BKP, sekarang yang bukan penyerahan. Nah, bukan penyerahan apa? Penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana yang dimaksud ya. Kemudian penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Kemudian penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Kemudian pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alih usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Oke. Kemudian barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang masuk pajak masukan atau perolehannya tidak dapat dikreditkan. Ya, nah jadi gini, ketika kita melihat mana objek, mana yang bukan objek, nah kaitannya dengan apa nanti PPN-nya, mana yang terutang, mana yang tidak. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita melihat konsep di sini, ya, kita harus lihat dulu nih. Nah, penyerahan ini kemana? Ya, jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran. Oke? Nah, nanti kita akan lihat nih kertas kerjanya seperti apa. Ya, kertas kerjanya menarik, cukup banyak. Nah, jadi hati-hati ya dalam membuat suatu analisa. Nah, kita lanjut lagi subjek pajaknya. Nah, subjek pajak tadi kita udah bahas di pasal 4. Kemudian 16C, 16D, Undang-Undang PPN ya. Jadi kita lihat dulu nih PKP dan non PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak, dan non PKP berarti bukan pengusaha kena pajak. Apa yang membedakan PKP dan non PKP? Ya, ada dua ya. Pengusaha bisa mengajukan sebagai PKP atau secara jabatan ya, ditentukan oleh DJP. Dalam hal ini pelaksananya adalah KPP. Ya, gantung. Kalau di KPP itu ada yang namanya waskon. Nah, sisi pengawasan dan kontrol. Ada waskon 1, 2, 3, 4. Harga tergantung KPP-nya level apa. Ya, oke, kita lanjut. Jadi intinya gini. Ketika kita melihat PKP dan non PKP, kita lihat dulu penyerahannya apa, ke siapa, wajib nggak dia ajuin PKP. Kalau dia non PKP, jelas setiap penyerahan dia hanya memberikan apa, invoice, tidak plus sama faktur pajak. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini kewajiban PKP apa, pasal 3A ayat 1 dan 2. Oke. Nah, kalau dia pengusaha, orang pribadi maupun badan, boleh nggak jadi PKP? Kita lihat ya di sini ya. Orang pribadi sama badan ini beda tipis. Tapi lihat dulu dalam kegiatan usahanya dia ngasilin apa? Barang, impor barang, ekspor barang, maupun usaha perdagangan, usaha jasa, memanfaatkan barang tidak wujud atau jasa dari luar daerah pabean atau ekspor jasa. Jadi ingat, orang pribadi maupun badan ini punya kewajiban. Pada saat mereka melakukan kegiatan usaha, mereka mengajukan dirinya ke kantor pelayanan pajak KPP, tempat di mana dia terdaftar. Nah, biasanya ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh wajib pajak, baik dia orang pribadi maupun badan. Yang pertama tentunya NPWP, yang kedua KTP. Kalau dia badan tentunya ada yang namanya akte pendirian sampai dengan perubahan dan Menkumham. Menkumhamnya apa, pengesahan. Kemudian ketika dia berusahanya menurut orang pribadi, nah orang pribadi kan cukup yang namanya apa, legalitas secara pribadi, yaitu KTP, NPWP, kemudian apa,
biasanya dia minta yang namanya dana lokasi. Dana lokasi tempat dia berusaha. Dan apakah kriterianya sudah melebihi 4,8 M atau belum? Ya, kenapa wajib pajak akan diperlihatkan atau diperhadapkan dengan yang namanya kriteria omset? Sekarang kalau saya omsetnya di bawah 4,8 M, apakah saya tidak bisa mengajukan PKP? Tentu bisa. Kenapa? Undang-undangnya membahas bahwa orang itu punya hak mengajukan PKP. Jadi nggak setiap kali orang serta-merta saya mau PKP, saya harus kriterianya di atas 4,8 M. Tidak. Itu salah kaprah. Ya, jadi hati-hati ketika kita mengajukan. Nah, lihat kriterianya apa dulu. Tapi walaupun sudah dibuat kriteria, tapi kita punya hak untuk mengajukan yang namanya PKP. Ya. Oke, kemudian kalau dia ada, ingat legalitas perusahaan pasti harus disiapkan. Ya, dana lokasi, foto. Sekarang tidak bisa diwakilkan. Ya, jadi kalau misalkan badan itu harus direktur utama, dia harus siapin legalitas perusahaan, kemudian dia datang ke KPP, kemudian bahkan kartu keluarga pun diminta sebagai pengurus. Ya, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Nah, direksinya direktur utama, dia harus bawa kelengkapan soft copy maupun hard copy. Ya, hard copy-nya itu fotokopian ya, ke kantor pelayanan pajak tempat dia terdaftarnya di mana, domisilinya. Nah, ketika ngajuin itu 14 hari kerja standarnya. Ya, perusahaan manapun standarnya 14 hari kerja, tapi prakteknya bisa lebih. Nah, tapi kalau misalkan kita ngajuin PKP, dari kantor pelayanan pajak akan visit ke tempat kita. Nah, lakukan survei. Ketika sudah memenuhi kriteria, maka itu diproses. Lamanya 14 hari kerja, prakteknya bisa lebih, ya, bisa 1 bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan. Nah, kita lihat di sini, ya, kalau kita sudah menjadi PKP, nah nanti ada yang namanya surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya, SPPKP. Jadi nanti dilihat tuh surat pengukuhannya itu terhitung kapan. Oke, kalau dia udah terhitungnya kapan, nah hati-hati, sejak dia sudah melebihi 4,8 M tapi dia belum melaporkan dirinya menjadi PKP, maka ada konsekuensi. Ya, kita lanjut dulu. Ya, kegiatan yang disebutkan menghasilkan di sini apa aja? Ya, nah, ada merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan. Nah, hati-hati ya. Jadi kita bicara PPN. Ya, PPN di sini kalau ada value edit. Ya, value editnya apa? Nah, lihat, merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan. Artinya apa? Kita ada kombinasi, menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian merakit, contoh mobil ini banyak, barang elektronik, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, kemudian memasak, mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak. Jadi bisa ada campuran komponen tertentu yang dicampur atau hanya bahan itu aja. Oke, kemudian kita mempersatukan 2 atau lebih unsur. Nah, mencampur. Contoh apa? Bahan kimia. Ya, proses pencampuran banyak nggak? Banyak. Terus pengemasan, nempatin suatu barang ke dalam suatu benda yang melindungi dari kerusakan dan atau meningkatkan barangnya itu supaya tidak gampang rusak. Ya. Kemudian membotolkan, memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Jadi hati-hati ya kalau kita ngomong menghasilkan. Nah, ini
merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan. Jadi ini prosesnya panjang. Ini adalah kegiatannya. Oke. Nah, setelah kita bahas ini, berarti nanti kita akan lihat nih konsep untuk menghitungnya gimana. Ya. Tadi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, apa aja? Lihat. Subjek pajaknya kalau kita melihat pengusaha berarti yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, melakukan ekspor barang kena berwujud, ya. Kemudian apalagi? Ekspor jasa kena pajak, ekspor barang tidak berwujud. Oke. Kemudian kewajibannya apa? Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian dia mungut, dia menyetorkan, kemudian melaporkan PPN dan PPNBM terutang, kecuali, ingat, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menkyu. Ya, tapi ingat juga pengusaha kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lihat pasalnya, pasal 3A ayat 1A. Ya. Jadi kalau kita melihat sebagai subjeknya pengusaha, nah pengusaha dia ngapain? Dia melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Ya. Kemudian jasa, ekspor bisa jasa kena pajak ataupun barang kena pajak tidak berwujud. Oke? Nah, kalau dia pengusaha kecil, nah, pengusaha kecil ini tidak wajib melaporkan usaha sebagai PKP. Kita kenal hari-hari ini adalah UMKM. Ya, ada aturan-aturannya, tapi batasannya adalah 4,8. Kemudian pengusaha kecil UMKM dulu 600 juta. Ya, sejak ada PMK ini batas pengusaha kecil dinaikkan. Ya, ini per Januari 2012 menjadi 4,8. Jadi kalau kita melihat UMKM, tentu semuanya mereka pengusaha kecil. Prakteknya banyak yang menggunakan UMKM. Tapi ya penyerahannya itu bisa aja di manage. Nah, makanya kita kalau kalian nanti belajar manajemen perpajakan ya, oke. Nah, ini prosesnya ya. Tapi nanti kita untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses website kami. Link tertera pada kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami @michaelconsulting dan support YouTube channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari MC. Terima kasih.